Bapak-bapak, mohon maaf, maju aja. Soalnya nanti duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama kita berhati dari batas yang ada Nabi Fatih. Kondisinya ketika di hadapan Allah, dia seperti kalbu mutmainnah min al-ardi allati yajri ilaiha ma fayastaqiru wa yastaqir fiha wa 'alamuhu ay yasjuda bayna yaday rabbi ijlalan wa dhullan wa ihtisaban bayna yaday rabbi sajadatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yalqahu fahada khusyu'ul iman. Seperti khusyuk itu ada bu'ah itu yang ada seperti itu, kemudian dialih
ijlalan wa dhullan wa inkisaran bayna yadayhi sajdatan la yarfa'u ra'sahu anha hatta yarka'u fahadha khusyuk. Jadi di saat sujud orang itu tunduk mengagungkan Allah, hina di hadapan Allah, dan pecah hatinya. Apa namanya? Pecah kisah ini. Karena di hadapan ada Allah, apa sih? Rahasia lebih orang kuat itu. Ini kisah itu diterjemahkan pecah, berkeping-keping hatinya di hadapan Allah. Kapan kita bahas itu? Berkeping-keping. Dan fahadha khusyuk iman. Wa amdara tamarud tamawat dari tamarud khusyuk nifaq fahadha halun abdi takallaf iskan dari jawari tasannu'an dibuat-buatnya. Yang kedua, malam ini kita diingatkan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasahasa basarihi ila samai thumma qala hada awan mukhtaras al-ilm min an-nas hatta yadiru minhu 'ala syai' faqala Ziyad bin Nabi al-Ansari kayfa yukhtaras minna wa qad qara'na al-Qur'an faqala la nadra annahu wa la nudri annahu sa'ala wa ablana faqala sakilatka ummuka Ziyad in kuntu la'udduka min fuqaha'i ahli al-Madinah fahadha at-Tawrat wal-Injil 'inda al-Yahudi wa Nasara fala tughni 'anhum. Kami bersama Rasulullah keluar dari masjid, lalu beliau melihat ke atas langit, lalu berkata, hal awal yukhtalas minan nas, ini awalnya ilmu jatuh pada diri manusia sehingga orang-orang tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian faqala Ziyad bin Nabi al-Ansari, berkata Ziyad bin Nabi al-Ansari, bagaimana mungkin ilmu bisa hilang pada diri kami Rasul? Saya sudah baca Quran, saya menghafalkan Quran dan membacakan kepada anakku dan istriku. Faqala Rasulullah, sakilat semuka. Kalimat sakilat semuka ini kalau disampaikan ke orang Saudi pasti Anda akan dipukul. Jadi Nabi itu saking marahnya kepada orang yang tidak khusyuk salatnya. Sakilat semuka. Aku sudah menganggap dirimu orang yang paling fuqaha, intelektual, S2, S3 di kota Madinah ini, profesor. Kata Nabi, sakit sekali. Kalau seperti itu Yahudi dan Nasrani, dia baca kitab setiap hari. Wa tughni anhu. Apa yang Rasulullah yang bilang di awal ilmi yurfa'u min an-nas al-khusyuk yushiku an tadkhul al-masjid al-jami' la tara fihi rajulan khashi'an. Awal mula yang dicabut pada diri kalian adalah khusyuk. Kalau ilmu psikologi, ilmu matematika, ilmu filsafat, ilmu Al-Quran, jika orang itu berzina, ilmu tidak hilang. Tetap hafal Quran, tetap jago psikologinya, tetap jago filsafat, jago matematikanya. Tetapi kalau berzina, khusyuknya masih hilang. Pasti hilang. Berbohong pasti hilang. Itu bedanya ilmu khusyuk dengan ilmu hukum selain khusyuk. Apa khusyuk itu? Yang pertama, kenapa saya bacakan dulu? Sehingga saya berbicara bukan atas dasar hawa nafsu. Wa khasyatil ashabil rahman fala tasma'u illa hamsa. Menunjukkan khusyuk itu dia makrifat di hadapan Allah sehingga dia khusyuk. Apa khusyuk itu? Dan berani berkata-kata keras di hadapan Allah. Karena ada Allah, maklum di hadapan Allah, itu ada khusyuk. Tidak cengengesan dan tidak tertidur ketika menghadap Allah. Dia manggil Allah, ya Allah,
Ya Allah, memanggil yang di depannya. Kenapa saya bilang memanggil di depannya? Anda yaraka hina taqumu wa taqallubuka bisajidin. Dia melihat kamu saat engkau berdiri, melihat kamu saat engkau sujud. Ada orang di hadapan Allah memanggil Allah sambil tertidur. Saya kisah tertidur. Mas Ivan, kesian. Goblok orang ini. Menghadap Allah harus sadar, tidak boleh tertidur. Orang menjelang tidur saja, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, menjelang tidur tidak boleh, tidak harus ingat Allah. Bismika, karena itu terlihat angka. Harus kenal sama yang tadi. Bismika Allah, dengan nama Allah. Aku hidup, aku mati. Dia sedang komunikasi di dalam dirinya, sehingga dia tidak masuk ke bawah sadar, tetapi dia masuk ke dalam ru'yah sadika. Dia akan masuk ke wilayah di atas sadar, sehingga disebut ru'yah sadika, penglihatan yang sadika, penglihatan yang jelas. Sudah? Itu dia ada. Kemudian Rasulullah SAW itu munaji Rabbah. Dia sedang berdialog, bermunajat. Ketika sholat, Rasul mengatakan bahwa munaji sedang munajat itu ngobrol. Kalau ini baru ngobrol. Ngobrol itu apa? Kuli Allah. Nah, ngobrol. Panggil, katakan panggil Allah. Berarti pakai ya tidak? Ya Allah. Ya Allah, ya Rifa'in. Itu memanggil. Walaupun tidak kelihatan badannya, bisa dipanggil. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asma wa la ghaiba. Sadari pada ini. Sesungguhnya kamu itu tidak memanggil kepada yang tuli dan kepada yang bukan gaib. Setuju? Kemudian sholat yang sangat luar biasa. Sesungguhnya dia sedang bermunajat, jadi bukan sedang wirid. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala qasamtu as-salat baini wa baina 'abdi nisfain li 'abdi ma sa'ala fa idza qala 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamdani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala athna 'ala 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani 'abdi wa idza qala wa qala maratan fawada ilayya 'abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadha bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi mas'ala fa idza qala ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hadha li 'abdi wa li 'abdi mas'ala. Ini dialog Allah terhadap orang sholat. Jadi Al-Fatihah kenapa dirukun? Karena sedang sebutkan di bawah ini ditegaskan wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami salat zuhur. Falamma
ala tanzur kaifa usalli inna ahadakum idza qama yusalli inna yaqulu yunaji rabbahu falyanzur kaifa yunaji. Setelah itu Rasul bersabda saat hampir mengucap salam, kemudian memanggil seseorang di mana di hari seterusnya, hai fulan, anda datang kita, tidak akan kamu takut, tidak akan kamu takut, tidak akan kamu takut, padahal aku tahu bagaimana orang yang salat. Sesungguhnya orang salat itu adalah saat berdiri, inna yaqumu yunaji rabbahu. Sesungguhnya dia berdiri adalah sedang munajat dengan Tuhannya. Jangan sembrono dalam sholat. Nabi marah. Kalimatnya adalah, ya fulan, ana bagi. Berdasarkan ini, Pak Abu membantu Rasulullah SAW sampai membuat jaringan salat center Indonesia, bukan mengembangkan usaha. Makanya kami bikin training teori. Ada juga, ada Abdul Aziz, ada Mas Doni, ada teman yang lain se-Indonesia. Dan rekan-rekannya adakan lagi training lagi. Saya bangga. Kenapa tidak mengembangkan ajaran saya? Jadi ini haknya siapapun. Pertama, ini dasar-dasar yang saya pakai. Yang kedua, saya tidak bisa menciptakan ajaran baru. Karena setelah munajat, kepada siapa kita bicara? Kepada Allah, bukan kepada lain. Kalau kita bicara kepada Allah, ya, astajib lahu, maka Allah mengatakan dasar yang paling utama, wa nafsi wa sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita tidak sekedar pemeriksaan jiwa, ada tujuannya dalam tazkiyah nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh untung orang yang bersihkan jiwanya karena akan dapat alhama. Apa alhama? Rasul mengajarkan langsung kepada yang bernama Husain bin Mughir al-Khazai dan Asraqul. Kepada Husain, beliau mengajarkan ketika pertama kali masuk Islam. Apa diajarkan? Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ajari aku ilham untuk petunjukku. Jadi ilham berada. Apa ilham itu? Wa auha ila ummi Musa wa auha rabbuka ila nahli. Allah itu seluruh nabi dan para wali berbicara ngobrol. Pakai apa ngobrolnya? Ngobrol. Allah ngobrol bicara kepada hambanya disebut hidayah. Apa hidayah? Itu obrolan Allah terhadap hambanya disebut muhadatus sirri baina mutalabiin, yaitu petunjuk rahasia yang diberikan Allah kepada orang yang disampaikannya. Berupa apa? Orang yang mulia, para nabi dan para rasul yang menggunakan wahyu. Allah ngobrol juga pada binatang menggunakan kata wahyu. Apa saja melalui wahyu? Pertama kali Rasul mendapatkan wahyu melalui ruqyah sedekah selama 6 bulan. 6 bulan beliau tidak berzikir, tapi ngobrol. Berzikir itu memanggil Allah untuk ngobrol, sehingga mendapatkan ruqyah, petunjuk sedekah, petunjuk yang benar. Meningkat setelah 6 bulan, Nabi tidak lagi menggunakan
seperti laki-laki Badui sehingga bisa ngobrol dan seterusnya, atau dengan kalam taklimat dan seterusnya. Saya tidak memperpanjang banyak. Inti dari kita belajar ini adalah kita mengambil disebut wa'izullahi fi kulli mu'minin, pengganti wahyu ilham dari manusia adalah Allah mengatakan, yaitu faqsirat wa'izullahi fi kulli mu'minin. Allah itu punya pembicaraan yang langsung ke dalam dada orang itu disebut wa'izullah. Apa wa'izullah itu? Fahadha wa'idu fi qulubil mu'minin huwal ilhamul ilahi biwasitati malaikati. Jadi ini tidak perlu saya presentasikan karena ini adalah jelas ajarannya Rasulullah dan sampai selesai. Saya tidak akan merubah apa, saya hanya ingin mempraktekkan analisis. Itu pertama. Persoalan adalah, ya ini nyambungnya kepada Mas Budi. Mas Budi ini diinformasikan kepada itu debat terbuka. Ini debat di bawah ini debat itu. Apa mau didebat? Tidak ada, ya kan? Al-Quran, hadis itu sudah adanya. Saya ini hanya ingin ini berkembang sedunia, gitu. Saya tinggal pun sudah ada. Ini usianya 800 tahun masih ada sekarang. Saya bangga ajaran yang dari Rasul kepada kita sudah 800 tahun. Siapa? Ibnu Taimiyah. Siapa di dalamnya? Penulisnya, pengarangnya, atau pengajarnya? Tokoh besar biasa Al-Bustami. Tidak. Silakan buka halaman ada batin ma'rifah. Siapa yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di sini? Biasa Al-Bustami, tokoh tasawuf. Al-Junaid, tokoh tasawuf. Ya, di dalam sini. Min alamatin ma'rifah, buka di Madaris Salikin. Siapa yang jadi referensi? Zuhud, tokoh tasawuf. Ya. Ini kitabnya orang Muhammadiyah, kitabnya orang Hindu, kitabnya orang semua aliran. Kenapa? Ada Ibnu Athaillah di dalamnya, ada Ibnu Al-Syafi'i di dalamnya. Ya, itu. Silakan buka ide. Sampai akhirnya dalamnya dipraktekkan bagaimana caranya untuk mencapai makrifat. Bab pertama makrifat. Bab asma, baca bab asmaul husna itu bukan untuk, itu adalah sarana untuk memanggil Allah. Allah itu punya nama Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Nah, kemudian Allah katakan fa'budni, kemudian uzkurullah. Uzkur al-qurukum Allah akan balas. Fadruni al-qurukum, fadruni al-qurukum. Jadi harus ada yang dipanggil dan ada yang jawab. Nah, lewat mana menjawab? Jawabannya harus merupakan yang ilham. Jadi sampai ngobrol sama bukan sama tembok. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asma wa la ilaha. Irba'u, sadari oleh kalian. Saya punya nama, Celui. Pak Abu, ya ada orangnya Oppo. Lu kalau sampai punya nama manusia, tak jawab pakai Oppo suara. Apa? Anak begini. Coba begitu. Pak Abu. Nah, ya, satu. Itu pertama. Jadi fa'innakum la tad'una as-summa wa la ghaiba. Sesungguhnya kalian itu tidak menyembah, tidak bicara kepada yang tuli dan kepada yang tidak gaib. Dan jadi untuk semuanya ini saya sampaikan untuk awal dan tentang pengajaran yang saya sampaikan ini adalah bukan ajaran saya. Saya menjalankan saja, menerapkan saja sampai kepada sampai kita praktek tazkiyah jelas membersihkan jiwa, sampai kita bikin kampung bersih hati, karena targetnya adalah untuk bersih hati dan
seterusnya. Nah, salat center ini mempunyai kurikulum. Bab ini dibuka, bab khusyuk dibuka, semua kitabnya dibuka, ayatnya dibuka satu-satu. Anda tidak usah khawatir, tidak usah ada saya pun Anda bisa. Ini silakan baca, ini lakukan, kalau saya bisa. Benar, ini tidak ada saya nyampe ke saya. Dan saya harapkan ini juga akan nyampe habis 10 tahun lagi. Saya kebagian. Kitabnya Ibnu Qayyim, kebagian. Kitabnya Al-Ghazali, kebagian. Kitabnya Al-Nawawi, kebagian. Kitab Syafi'i, lewat. Kitabnya jalan sampai ke saya. Siapa yang bawa? Saya ingin dong membawa seperti obor. Ya ini, ya. Betul saja. Justru saya takut kalau ajaran saya menyebar. Kalau ada ajaran saya langsung buang, tidak usah izin. Sikat. Ya, jadi kalau ada kata-kata saya yang bukan dari hadis, langsung buang. Karena kita akan membuang estafet bersama. Yang bersih dari Rasulullah sampai kita silsilahnya ada. Itu pertama. Karena dasar itulah, karena saya mendidik teman-teman kita itu berjalan, karena berjuang ingin menyebarkan ini. Ya, karena yang berjuang menyebarkan ini, dia harus berjuang betul. Berjuang betul. Dalam perjalanan perjuangan ini, Mas Pur ini belajar sudah lama. Angkatan pertama, kuliahnya di psikologi, ya kan? Saya di sampingnya psikologi, masa mingguan, ya, dari situ. Jadi ini kawan-kawan. Dalam obrolan dengan yang lain-lain dalam musyawarah, memang beliau ini kurang banyak ketemu sama saya. Ya. Kemudian ya terus saya menjemput di situ kan, baru kemarin dari usul makanan goreng. Nah saat itu kedatangan Mas Pur itu ngobrol di mana itu restoran apa itu? Betul, solusi itu. Sudah kita ngobrol sampai. Kemudian ya ngobrol lagi, bawakan buku kan itu zikir nafas, minta di endorsement. Nanti kayak itu saya tidak tahu. Di dalam tulisan itu terlihat saya itu gitu loh. Karena saya diminta untuk koreksi, masa nggak dikoreksi? Dikoreksi mana? Gimana sih? Itu kasusnya itu. Atau nggak marah, diem kan? Solo kan diem. Udah gitu. Tapi di luar Solo nggak tahu. Tapi nggak tegang. Ya. Saya bilang sama. Ngobrol santai. Ini nafas bukan ini. Kalau pengen belajar nafas di sini ada bab nafas. Saya koreksi. Bahaya. Yang saya jadikan problem adalah bahaya kalimatnya itu dari saya diajarkan absenkan waktu di sini, gitu loh. Nah, saya nggak tahu dalam kalau salah, benar kan? Ketika di dalam nafas itu tidak ada nafas, kemudian dia masuk ke dalam nafas itu, di situ kalimat ini yang menjadi mengganggu saya. Akhirnya nafasnya yang bernafas adalah Allah. Coba cek. Loh, itu yang mengganggu saya adalah itu katanya saya ngajarin, dia nggak mau dong. Apa saya dilarang mengatakan jangan disetor makhluk berarti saya. Terutama ingat kan, ini sampai yang harus jujur apa yang saya lakukan benar kan. Dan datang ke ada teman-teman ada mas polisi yang lain, ya kan. Dan wah kan saya masuk kita koreksi lagi bahasanya kacau. Saya bilang gitu, ngeri. Kenapa? Anda bicara di publik. Saya nggak mau di publik di mana-mana. Kita ngomong pasti kader aja. Mas Boni jangan ini bahaya. Segitu aja. Tapi kalau dicetak, saya ngomong saya. Sebabnya di dalam itu ada kata-kata ilmu dari Pak Islam, dari Abu Sangka,
macam apa yang dipikiran orang lain, sedangkan saya ingin menyelamatkan ini. Kalau sampai saya salah mengajarkan kalimat, maka ini tidak akan dipakai lagi. Saya tidak mau. Alasan saya tidak akan menyalahkan siapapun. Ada jamaah kita kemudian keluar, bosan selang musuh, bikin salah center, misalkan nggak ada biasa saja. Kita terus bukan. Itu lulusan ini juga belum pernah juga. Belum menarik. Kemana? Ada kita Quran apa gitu? Nggak mau hadis Quran. Lulusan kita juga nggak ada karena tidak membawa pesantren. Gitu. Dan dia tidak mengatasnamakan salah center. Gitu. Kenapa? Saya takut ini gitu. Itu masalahnya. Ente mau jadi nabi kayak gitu nggak ada urusan, nggak pernah urusan. Itu aja masalahnya. Kemudian ngobrol-ngobrol lagi waktu di Jidad ini, Allah sebagai ilmuwan, beliau itu ilmuwan. Bicara ilmu pasti bicara sesuatu yang empiris. Tidak akan bicara yang gaib. Disebut ilmu jika itu bisa diulang-ulang dan empirik. Betul kan? Ketika dia mengatakan Allah itu dijadikan ini baru, jangan. Nama Allah itu zat yang suci untuk memanggil Allah. Ini nama oleh asal husna. Jangan disamakan dengan mantra. Sehingga dengan nama Allah itu engkau turunkan nama Allah itu sampai masuk ke dalam. Jangan. Nanti akan jadi problem. Ini kondisi diskusi, bukan menyalahkan, mengarahkan. Bahaya. Kemudian tanya lagi, sampai harus jujur ngomong saya. Ketika orang presiden itu kalau tak ganti, nanti sama dengan Kristen Mas, Yesus ingat kan saksinya banyak ada orang yang kan? Iya benar kan? Biar dengar dulu, jadi saya nggak fitnah. Ngerti ya? Oh Mas, dalam proses nasihati, tapi dia sudah tidak siap dinasihati karena dia sudah dosen. Itu yang susahnya. Tetapi posisinya nggak ada lagi dari murid, kadang-kadang bukan murid. Tapi lucu, dia sekarang berguru pada Allah, sementara murid-muridnya sudah berusaha sama dia. Lucu nggak? Kalau berguru sama Allah, kamu nggak usah ngomong. Kenapa? Karena ada ilham. Oh, ada ilhamnya. Ya Allah, nggak usah instruksi, nggak perlu. Makanya berguru itu ada dua. Al-Quran ada dua. Al-Quran yang diturunkan. Ada Quran yang diturunkan Allah ke dalam dada manusia. Bal huwa ayatun bayyinatun fis suduri alladziina utul ilma. Ya, tetapi Allah yang turunkan Al-Quran ke dada orang itu dan dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa ayatun bayyinatun fis suduri alladziina utul ilma. Ayat itu diturunkan ke dada orang itu bayyinat menjadi penerang dalam mereka. Misalkan kalimat tertulisnya bisa dibaca. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang turunkan tenang ke dalam dada orang itu. Pertanyaan saya, coba baca. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Tapi dialah yang turunkan tenang ke dalam hatimu. Hatimu ada tenangan. Berarti Quran tidak sampai turun ke dada. Tenangnya tidak ada. Wa innallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah yang turunkan cinta di dadamu. Ada enggak cinta? Enggak ada. Dan iman? Enggak ada. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan nanti di sini Quran dan Quran yang kau ucapkan. Nanti jika engkau ketemu pemuda baca Quran tetapi tidak sampai ke dadanya, maka bunuhlah dia, habis. Saking bahaya Quran tidak sampai ke dada. Tapi tidak ada dibunuh yang sudah hafal Quran. Ini hanya peringatan kecil yang Rasulullah mengikat itu. Bahaya. Kalau udah hafal Quran, nanti Quran yang dicetak dikorupsi dengan. Nah itu bahaya di sini. Jadi nggak ada.
Jadi persoalan dengan takut tidak persoalan. Banyak saya bilang, takut saya soal ini tidak mau diganggu dengan pengajaran psikologi. Anda yang sering mengatakan jika psikologi itu karena ini sifatnya empirik, sifatnya materi, maka boleh diganggu apa saja. Boleh, saya bilang kemarin, baik pun Anda harus jujur. Wallahi Anda mengatakan bahwa Allah itu ketika dibaca Allah dengan rendah, dengan tenang dan rileks, sama dalam ilmu, ya dalam ilmu bahwa sama dengan haleluya. Wallahi masbur mengatakan itu. Jangan berbohong, ada Quran, Anda harus bersumpah. Itu dan psikologi. Dan bahayanya jika ini disampaikan kepada masyarakat. Kemudian nulisnya di blog seolah-olah saya melarang mereka. Beliau mengatakan orang spiritual, orangnya sangat egois. Itu situ. Ilmunya cetek, tidak bisa berkembang. Terus padahal kita tidak berlaku, dia nanya sendiri. Agar dia punya alasan untuk apa nanti saya. Bahkan saya tidak dapat dimaki. Saya kemudian karena kalau itu ngobrol. Jadi Pak Indonesia jangan menjadi beda. Pak Pur yang ngobrol sama saya kemudian di blog beda. Beda. Saksinya banyak. Ngobrolnya dengan datang saya datang, saya yang sopan, saya baik kok. Ya, itu juga bayangkan. Kemudian dia beralasan macam-macam, mempersiapkan. Soal itu kenapa saya tidak mengeluarkan Anda dari soal center? Cuma saya tidak mau soal center rusak gara-gara kata-kata itu gitu. Kalau Anda mengatakan kecuali Anda tidak di soal center, itu ingat ya, bukan keluarga. Kecuali Anda tidak sadar mau ngomong apa, aku nggak peduli. Ada juga ada ini, ada juga biarin. Ada kata rasanya ikut ikutan. Kalau orang nggak ikut ikutan, sudah biarkan saja dah. Aku nggak ada urusan, saya bergerak aja. Ya, kalau PKS mau bergerak, ya aku bergerak saja. Jadi beliau mengatakan, kalau ilmu psikologi dia berkembang, sementara ilmu psikologi kalau sudah gurunya sudah tidak habis, bukti bahwa tidak berkembang. Saya bilang sama dia, sampai lupa psikologi baru kemarin. Mas, lidah ini manis, tahu. Saya kasih tahu ini manis apa tidak. Diskusi debat di sini. Manis apa tidak? Manis ya. Tahu rasanya? Belum. Nyok, ilmu itu seperti itu. Iya. Ilmu yang benar itu sama. Misalkan, wadzi anzal sakinah fi qulubil mu'minin. Sakinah. Kalimatnya sakinah. Ini sakinah loh, dikit. Sakinah loh. Maksudnya apa? Ada tentang relax. Salah, bukan relax. Sakinah bukan relax. Kalau relax, maaf. Kristen, Buddha, Hindu sama. Habis melakukan hubungan dengan istrinya, dia relax. Namanya kendor. Katanya orang-orangnya nggak tahu. Cerita aja mereka itu. Ya, empirisme. Bicara empirik. Tetapi kita bicara ketuhanan sudah bukan wilayahnya. Bahaya ketika ilmu bicara ketuhanan. Karena Tuhan itu sudah tidak bisa wilayah itu. Kupingku saja tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan angin. Aturan agama itu bukan empiris, itu bukan suatu materi. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nur min rabbih. Apakah sama orang membuka dadanya untuk terima Islam berupa apa? Fahuwa ala nur, cahaya dari Tuhan. Dan ini tidak bisa makanya saya katakan bahaya Mas Tur. Sampai nanti Allah. Coba nanti muridnya nyoba, muridnya itu. Allah, kok enak tenang juga. Tidak ada. Haleluya. Cuma sebut dulu sih kan. Haleluya. Karena sedang tenang.
Ini antara tenang dengan sakit itu beda. Relax dengan sakit itu beda. Karena sakinah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, bukan fi jasadikum, bukan di fisik. Al-khusyuk hauna, kata Umar bin Khattab, al-khusyuk hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Kalau sudah ilmu menjadi ilmu mengerikan, karena Islamnya ini bukan ilmu, tetapi nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diukur. Ini jadi problem kita sekarang ini. Jadi maksud saya tidak menyalahkan sampai mengatakan gitu. Ini kan berdasarkan sampai itu terhadap buku itu, gitu. Kemudian karena kemana-mana bawa salah center, ya saya sekali gini, sampai punya murid, lalu si murid itu ternyata begini, masa sampai nggak tegur? Saya dalam program tahun ini adalah program bagaimana melaksanakan ajaran ini. Tidak ada misalkan kita sholat, saya sudah bilang berkali-kali. Nah, kalau dalam ilmu kita diskusi, kalau sampai itu bisa bahaya seperti ini, dan itu yang saya katakan. Dan makhluk awal sebelum kita koreksi, itu sudah banyak koreksi sebenarnya. Hanya di pertama ya, sampai saya berdoa tentang an-nafas, berapa nafas? An-nafas bukan ini. Sesuai Quran. Man-nafas. Nafas, nufus, anfus, nifas, infus, sama tuh. Nafas, nufus, nafis, orang bernafas, ya. Infus sama. Terakhir kalau sudah infus sama man, maka manfus. Jadi sebenarnya nggak ada. Ini tidak perlu disebutkan. Hebat kan kalau bisa dibedakan ini. Saya nggak mau dibedakan ini. Cuma saya katakan sholat center adalah mengembangkan apa yang ada di dalam sini. Titik. Sama Quran dan hadis. Sudah. Itu resolusi jihad. Bisa dilihat. Hidup ego. Hidup Muhammadiyah. Hidup versi. Hidup versi bayar. Khasnya misalnya. Sudah ini aja. Jadi masalahnya cuma itu, Mas. Masalahnya ojo cerita sesuatu yang di dalam kita belum kita ajarkan, terutama yang kita diskusikan ini. Jadi sebenarnya untuk apa saya mendengarkan pemaparan sesuatu yang sebenarnya tidak diperlukan di sebuah center. Kalau mau dipaparkan silakan aja di blognya sendiri gitu. Nah di sini. Jadi apa? Saya cuma satu dari awal ke akhir saya bicara, Mas, tolong dikeluar jenengku. Sementara dia lebih berbeda. An-nafas ini beda dengan al-busuk, dan beda. Saya mengembangkan al-busuk, tapi dia ada di al-busuk. Kan bingung kan? Bingung. Saya tidak marah-marah sama Mas Pur. Enggak, cuma tak peloi. Tapi saya tuh sayang sama dia sebenarnya itu. Dia yang tidak sayang sama saya. Ya, jadi kemarin saya bilang, kalau di dalam ilmu Mas, berzina itu ibarat itu, jika tidak ada tuntutan apa-apa, zina itu bolehkan ibarat. Ya kan? Terus homoseks juga. Saya bilang, kok tidak bisa menyimpang? Kata saya mau menyimpang. Kemudian ada yang nikah sekarang sana. Bahaya psikologi. Tidak bisa agama menyimpang. Dia menganggap psikologi lebih hebat daripada spiritual. Kemarin ngomongin telepon, nggak dengeran sih. Saya apa yang ngomongkan, saya paham lebih sekarang. Kayak gitu. Jadi dari saya cuma segitu saja. Dan hari ini jadi saya Mas Pur, saya senang dia sudah mengatakan di blognya. Saya tidak pernah baca blognya dia.
Ini saya kasih tahu kepada Anda akhlak harus ada terhadap yang sudah ada. Gitu ya. Berarti apa? Sekian tahun saya mendidik kamu sampai di sini. Orang Solo itu sampai malu, Bapak Ibu sampai malu, semua orang malu. Cukup kalau mau tidak cocok, keluar aja santai. Saya biasa. Assalamualaikum, terima kasih. Gitu. Tidak perlu ada ujian absen. Dia sendiri ngomong. Itu nggak ada ujiannya. Kita bacakan Quran kok ujiannya. Bacakan hadis kok ujiannya. Saya ingin langsung ke Allah. Tanyakan, ya, benar nggak bisa langsung ke Allah? Saya tidak bisa. Karena Allah tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Dalam kitab ini dikatakan, kalau bukan siapa-siapa, kamu tidak akan bisa jawab Allah. Ini Allah tidak bisa. Ya Allah, sekarang ya Allah, tidak bisa, tidak bisa. Aku dempet. Kalau aku kayak gini tadi, ya nggak mungkin Allah. Mungkin selain Allah, insya Allah. Yang saya tahu, orang yang dapat zikir, hatinya mungkin bisa lunak. Kamu sekarang belum percaya, kan sudah jelas kan? Tapi pengalaman jadi percaya, Anda paling banyak itu, insya Allah. Makanya kalau saya abukan dia abu. Dan itu saya dari saya, tapi saya tahu ini nggak eksos kan yang kita lihat ya. Nah, alhamdulillah sudah. Dari dulu saya tidak punya eksos pun. Kita dulu saja, kita nasihati, ya, itu alasan kepada muridnya sopan. Cuma gitu kan.